Baik, kita mulai saja ya tesis juara untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah untuk malam hari ini kita ketemu lagi ya di kelas penalaran numerik. Nah, hari ini masih bersama dengan Kak Nur. Kita akan membahas soal yang berisi 10 ya, yang sudah tesis juara kerjakan dan juga sudah dilihat tuh pembahasannya dari yang dikirimkan oleh Kak Ratih gitu ya. Oke, nah malam hari ini sudah bergabung berapa chassis juara ya? Sudah ada Cinta Andar, Kevin Seprialdo, Naifah Kaila, Nika Dek, ada Nova, ada Praja, juga ada Putu Dharma. Nah, alhamdulillah ini sudah banyak bergabung. Nah, ini pasti masih terjaga ya semangatnya ya. Nah, malam hari ini pokoknya dimanfaatkan kesempatannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan gitu ya. Mumpung pas di sesi Zoom. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ya, biar kita bisa membahas beberapa soal dulu karena hari ini kita masih sesuai dengan penjadwalan kemarin, yaitu kita sampai jam 19 dulu, setelah itu break, lalu dilanjutkan jam 20 sampai jam 21 ya. Oke, langsung saja kita mulai karena tadi di grup Kak Nur lihat belum ada yang request nomor, ini jadi kita mulai dari nomor satu ya, tapi kalau chassis juara ada yang pengen request nomor tertentu dulu, boleh silahkan disampaikan di kolom chat atau open mic. Oke, mari kita mulai dari nomor satu. Oke, ini layarnya sudah terlihat ya. Nanti kalau misalkan suaranya Kak Nur putus-putus, tolong disampaikan. Mungkin ada masalah dengan jaringannya gitu. Ya, kita mulai dari nomor satu. Nomor satu soalnya apa ya? Oke, nomor satu, oh ada soal cerita lalu diketahui tabel. Nah, oke, soalnya seperti ini diberikan sebuah tabel yang menyajikan nilai bahasa Indonesia tiga kelompok. Siswa 5 kali rata-rata kelompok satu jika ditambah 3 kali rata-rata kelompok 3 sama dengan 6 kali modus kedua kelompok ditambah 9. Modus data kelompok ini adalah berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di soal ini dia kan ada tabelnya ya, datanya ya. Nah, biasanya nih kita kalau data pakai tabel itu data kelompok gitu ya. Apalagi ini ada namanya kelompok-kelompok. Tapi hati-hati, di sini ini bukan data kelompok, melainkan ini adalah data tunggal gitu. Kenapa? Karena nilai-nilai dari datanya disajikan per data nilai. Ini ada 3, 5, 6, 7, P, dan seterusnya. Nah, kalau dia data kelompok itu bagaimana? Dia itu ada kelasnya. Nah, kelasnya itu kan terdiri dari suatu rentang. Misalkan rentang dari 1 sampai 5. Nah, yang data 1 sampai 5 ini ada berapa? Oh, ada 2, begitu ya. Itu contoh data kelompok. Nah, kalau ini berarti data tunggal. Cuman datanya ini ada 3 kelompok gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kata-kata apa lagi nih? Rata-rata. Kemudian ada lagi modus. Terus median ada nggak nih? Oh, mediannya nggak ada ya. Berarti rata-rata sama modus aja. Nah, untuk rata-rata, bagaimana rumusnya? Rata-rata atau nama lainnya min ya. Jadi kalau chassis juara ketemu kata ini artinya rata-rata. Nah, itu simbolnya adalah X bar. Nah, dia adalah totalnya.
dibagi sama banyak data atau N-nya ya. Nah, terus kalau modusnya itu apa? Modusnya itu adalah data yang sering muncul. Nah, jadi yang banyak data apa sih? Nah, itu modusnya. Nah, sekarang ada kalimat di atasnya nih yang bunyi 5 kali rata-rata kelompok satu. Nah, kalimat ini apakah bisa kita tuliskan ke kalimat matematika? Kalau di kalimat matematika dia akan menjadi 5 kali rata-rata kelompok satu. 5 dikali rata-rata kelompok satu. Begini ya. Jika ditambah 3 kali rata-rata kelompok tiga, oke, ditambah 3 kali rata-rata kelompok tiga, itu sama dengan 6 kali modus kelompok dua, sama dengan 6 kali modus kelompok dua ditambah 9. Nah, ini nih kalimatnya yang akan kita olah. Dia yang Is- ditanyakan adalah modus data kelompok satu. Coba kita lihat data kelompok satu. Data kelompok satu isinya adalah 3, 5, 6, 7, P, dan 9. Yang selain P itu tuh hanya satu semua banyaknya. Nah, padahal modus kan yang paling sering muncul, yang datanya paling banyak ya. Ternyata nggak ada yang lebih banyak. Berarti kita harus tahu si P ini siapa untuk menentukan modusnya. Nah, berarti kita cari masing-masing komponen yang diperlukan di persamaan matematikanya ya. Pertama, rata-rata kelompok satu X1 bar. Nah, X1 bar coba kita cari di sini dulu ya. X1 bar. Tadi apa rata-rata itu rumusnya? Jumlahnya total dibagi banyaknya data. Nah, berarti totalnya itu 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah P, tambah 9. Begitu kan? Lalu dibagi dengan banyaknya berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi banyaknya data adalah 6. Maka di sini dibagi dengan 6. Nah, sekarang kita bisa cari dulu ini jumlahnya berapa. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9. 8, 14, 21, 30. Jadi ini adalah 30 tambah P dibagi 6. Nah, karena di sini ada P, berarti kan kita tidak bisa melanjutkan perhitungan ini ya, maka cukup sampai di sini saja. Sekarang kita masukkan ke persamaan, maka diperoleh 5. X1 barnya diganti dengan 30 ditambah P dibagi 6. Nah, tutup kurung. 3 kali X 3 bar. Berarti kita Izin cari bertanya, rata. Kak. Boleh? Silakan. Itu yang 5 itu kan rata-rata ya, Kak. Kalau yang X terus atasnya ada garis. Iya. Nah, itu dari mana ya, Kak? Kok 5 terus tambah 3 terus 6 modus 2 tambah 9. Oh ya, itu adalah kalimat matematika dari kalimat ini. Nah, tadi kan kita udah baca kalimat ini ya. Terus Heeh. kalimat ini kita nyatakan ke dalam kalimat matematika. Oh. Jadi, nih, 5 kali nih, rata-rata nilai kelompok satu. Berarti 5 Hmm. kali X satu bar. Jika Hmm. ditambah 3 kali rata-rata kelompok 3 berarti 3 kali X 3 bar. Hmm. Sama dengan 6 kali modus kelompok 2 berarti 6 dikali modus kelompok Oh. 2 ditambah sama 9 gitu ya. Oh ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, mari kita lanjutkan. Mau cari X 3 bar, berarti rata-rata kelompok 3. Ini lihat di kelompok 3 datanya ini ya. Oke, nah dia berarti 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10.
dibagi sama banyaknya data, ada sebanyak 4. Nah, ini jumlahnya adalah 5 tambah 6 11, 11 tambah 7 18, 28 ya. 28 dibagi sama 4, maka hasilnya adalah 7. Berarti di sini dikali 7 sama dengan 6 kali modus. Nah, modus dari kelompok 2, ini kelompok 2. Datanya di sini. Coba Casis Juara modusnya berapa nih? 7, Data Kak. yang betul, data yang banyak muncul adalah 7. Ini kali 7 ya, ditambah 9. Nah, kan karena goal kita mau cari si P, kita tinggal mengoperasikan persamaan ini ya. Ini nggak usah kita kalikan dulu, biarin aja kayak gini. 30 tambah P bagi 6 ditambah ini 21 sama dengan 6 kali 7, 42 tambah 9, 51. Nah, terus ini kalau step by step, kita akan punya 30 tambah P bagi 6 sama dengan 51 kurangi 21, gitu ya. Nah, 51 dikurangi 21 tuh dapat hasilnya 30. Selanjutnya, ini ada kali 5 ya. Kedua ruas dibagi 5 atau limanya pindah ke kanan jadi bagi. Maka kita punya 30 ditambah P dibagi 6 itu sama dengan 30 dibagi 5. Nah, di ruas kiri kan ada 6 ya. Kita pindah ke ruas kanan aja, dia jadi kali. Gitu. Maka ini jadi kali 6. Gitu. Nah, sekarang coba kita hitung. 30 dibagi 5 tuh 6. 6 kali 6 itu dapat 36 ya. Sehingga kita punya P-nya sama dengan 36 dikurangi 30 sama dengan 6. Nah, ternyata kita ketemu nih P-nya sama dengan 6. Maka bisa dituliskan eh, jadi data kelompok satu itu kalau dituliskan secara terurut, P-nya adalah 6, itu 3, 5, 6, 6, 7, 9. Nah, maka kita peroleh modusnya itu sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang C. Tuh, ya, silahkan dicermati dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Izin, Kak. Ini kenapa jadi data tunggal ya, Kak? Kenapa jadi data tunggal? Iya. Nah, kalau data tunggal itu kan penyajiannya itu setiap data dituliskan nilainya, gitu ya. Nah, di sini kan memang ada 3 kelompok. Namun dari 3 kelompok ini disajikan per datanya itu ada yang nilainya 3, 5, 6, 7, P, dan 9. P-nya terus kita tahu 6. Apa bedanya dengan data kelompok? Kayak gini. Lalu tuliskan di bawah ya. Ini contohnya, kalau tadi data tunggal, kayak yang kelompok satu ini ya, dituliskan, oh datanya itu ada angka 3, angka 5, angka 6, angka 6, angka 7, angka 9. Namun kalau data kelompok itu disajikannya memang dalam tabel, tapi dia ada kelasnya atau rentangnya. Jadi di sini kan biasanya ada kelas sama frekuensi. Nah, nanti si data tunggal ini kalau dinyatakan ke data kelompok, untuk yang nilainya dari 1 sampai 10 itu ada sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6. Begitu? Itu bedanya. Makanya di sini kita menggunakan data tunggal. Gitu.
Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, boleh? Oke, Nova ada yang mau tanya. Kok bisa dapat 6? Dapat enamnya ini yang ditanyakan Nova yang modusnya jadi sama dengan 6 atau yang P-nya dapat 6 nih? Ya udah, Kak Nur jelasin dua-duanya ya. Pertama, tadi dari perhitungan yang kalimat ini ya, kan kita peroleh nih persamaannya dapat P sama dengan di perhitungan terakhir 36 kurangi 30 ya, itu dapat 6. Lalu ternyata kita punya nih P-nya itu adalah 6 kan. Nih, ini P-nya 6. Terus kita mau nulis si data ini terurut dari yang nilai paling kecil ke nilai paling besar. Maka Kak Nur tuliskan di bawah ini nih. Ini adalah data kelompok satu, tuliskan secara terurut. Mulai dari 3, 5, 6, 7, 9. Nah, yang ditanya adalah modus. Nah, modus. Modus itu apa artinya? Data yang sering muncul. Sering muncul itu berarti muncul berkali-kali. Nah, di sini angka tiganya muncul sekali, angka 5 muncul sekali, angka 6 muncul dua kali. Nah, ini ditambah jadi dua kali, 7 satu kali, 9 satu kali. Maka yang paling sering muncul adalah 6, sehingga jawabannya adalah C yang 6. Gitu. Gitu, apakah terjawab Nova? Oke, yang lain apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, sama-sama Nova. Ini Kak, biasanya Silakan Cinta, mau tanya? ini kan dari kelompok 1 sampai 3 kan ditambahkan semua sampai Iya. dapat hasilnya. Terus kenapa kamu Hmm, oke, ini agak putus-putus ya Cinta ya. Oke, eh mungkin Kak Nur tadi nangkapnya ini bukan. tidak dibuat eh seperti kelompok 1 sama kelompok 3? oke, karena tadi agak keputus-putus, Kak Nur ulangi pertanyaannya ya Cinta ya. Bener nggak? Maksudnya pertanyaannya gini bukan? Tadi kan kelompok satu dicari rata-ratanya, kelompok dua dicari rata-ratanya. Terus kenapa kok eh bentar, kelompok satu dicari rata-ratanya, terus dimasukkan. Terus kenapa kok kelompok tiga dicari, kelompok dua enggak gitu ya pertanyaannya ya. Nah, jadi alasannya kayak gini. Aku hapus coretan yang di soal dulu ya. Alasannya adalah hal yang diketahui dari soal ini adalah ada di kalimat yang ini. Nah, kalimat kedua bahwa 5 kali rata-rata kelompok satu. Nah, ini kalau dituliskan ke kalimat matematika jadi gini. 5 kali rata-rata kelompok satu. Gitu kan? Lanjutannya, jika ditambah 3 kali rata-rata kelompok 3. Nah, ini 3 kali rata-rata kelompok 3. Itu sama dengan, ini sama dengan 6 kali modus kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 ini yang diketahui 6 kali modusnya. Nah, berarti kenapa kok rata-rata kelompok 2 tidak dicari? Karena dia tidak masuk ke dalam kalimat yang diketahui. Jadi yang kita cari hanya yang kita perlukan saja di kalimat ini. Begitu? Apakah terjawab Cinta pertanyaannya? Oke, ada lagi dulu yang mau bertanya untuk yang nomor satu. Izin bertanya, Kak, Boleh, Kelvin? Silakan. apakah ada cara cepatnya untuk soal ini?
Oh, kalau cara cepatnya sih sepertinya tidak ada ya. Karena soal apa ya, soal penalaran itu cirinya biasanya kita menjawabnya kan harus ada penalarannya di numeriknya nih perhitungannya. Nah, biasanya dia jarang bisa pakai cara cepat. Karena kalau cara cepat itu kan berlaku untuk ke soal-soal dengan jenis yang sama gitu ya. Nah, sedangkan di soal penalaran itu biasanya jenis soalnya sih nggak akan sama ya, biasanya ganti-ganti terus ya. Gitu. Gitu ya. Oke, itu pertanyaannya dari Kelvin. Jawabannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, Kurniawan itu udah nangis aja. Oke, Dava. Soal penanganan numerik satu soalnya minimal harus berapa menit targetnya ya, Kak? Nah, biasanya kalau penalaran itu sebenarnya konsepnya tuh konsep dasar. Jadi kayak yang soal nomor satu ini, dia kan kelihatannya susah ya, karena Kak Nur kan jelasinnya tuh pelan-pelan nih, biar chassis juara apa namanya, karena di ini soal baru kan bisa mengikuti gitu ya. Tapi kalau seandainya chassis juara udah sering mengerjakan soal kayak gini, itu bakalan cepet kok dihitungannya. Dia tuh cuman perhitungan aljabar aja ini tuh. Dan ini kan data tunggal. Kalau udah data tunggal tuh relatif lebih cepat daripada data kelompok gitu. Gitu ya. Ya paling nggak 3 menit. Iyalah maksimal 3 menit lah ya. Nggak usah kayak gini. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke. Sambil menunggu pertanyaan, kita coba lihat soal nomor 2 ya. Lama-lama terbiasa kok cari juara. Memang kuncinya di drill juga ya. Sambil misal udah ketemu soal nih, coba diulang lagi deh. Gitu. Nanti kalau misal macet di jalan, coba lihat pembahasannya. Terus ditutup pembahasannya, coba kerjakan lagi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sama dari Naifah ya. Untuk besok untuk numerik berapa jumlah soalnya ya Kak? Nah, kebetulan untuk bagian yang teknis seperti itu, Kak Nur kurang menguasai ya. Mungkin kalau misalkan mau tanya yang bagian teknis, nanti bisa ketemu sama Kak siapa ya? Kak Ai mungkin, atau bisa tanya ke Kak Admin mungkin ya, bisa. Atau nanti bisa sharing per antar chassis juara itu juga bisa, gitu. Oke, baiklah. Kalau ada yang mau tanya lagi boleh ya disampaikan. Kita sambil masuk ke nomor 2. Atau mungkin chassis juara untuk yang teknis bisa deh coba tanya ke Aratih ya. Mungkin bisa bantu untuk menjawab gitu ya. Itu soalnya ada berapakah, waktunya ada berapakah gitu ya. Nah, soal nomor 2. Soalnya adalah pada hari Minggu, Dian mengajak adiknya untuk bermain di taman. Dian mendudukkan adiknya di salah satu ayunan yang kosong. Dian menarik ayunan ke belakang dan mendorong ke depan. Panjang busur ayunan pertama adalah 2 meter dan menjadi 80% panjang ayunan sebelumnya. Panjang busur pada ayunan ketiga. Nah, ini berarti kalau ilustrasinya ya, ayunannya itu kan dari atas, terus dia udah ditarik ke belakang nih, misal sampai sejauh ini. Nah, terus dia berayun ke depan gitu kan. Nah, berayun ke depan. Nah, ini kan depan. Terus ini belakang. Nah, ini berarti jauh ayunannya itu adalah sejauh 2 meter. Terus dia kan balik nih mundur ke belakang. Tapi panjangnya itu tinggal 80% dari panjang ayunan sebelumnya. Jadi dia ke belakang sini lagi nih. Balik. Tapi kira-kira sampai sini aja.
Nah, itu tinggal 80% dari eh, ayunan pertama. Jadi 80% dari 2M. Begitu ya. Nah, kalau kita urutkan nih, untuk sesuai dengan yang diketahui, ayunan pertama itu kan kita simbolkan sebagai U1. Nah, dia itu adalah panjangnya 2 meter. Selanjutnya, di ayunan kedua itu tinggal 80%-nya dari 2 meter. Sehingga di U2 itu bisa kita cari dengan 80% dikali sama 2. Nah, coba kita hitung di sampingnya aja ya. Ini biar nggak penuh. U2 sama dengan 80% dikali 2. 80% ini kan 80/100 dikali sama Kali 2. 2 dari mana, Kak? Kali 2 itu karena ayunan pertama adalah 2 meter. Nah, Oh, padahal kalimatnya di sini itu kan dia bilang panjang busur ayunan pertama 2 meter dan menjadi 80% panjang ayunan sebelumnya. Jadi waktu balik nih tinggal 80% dari ayunan sebelumnya. Padahal ayunan sebelumnya adalah 2 meter. Maka ini dikali 2 meter. Nah ini Kak Nur tambahin meternya aja ya biar kelihatan gitu. Nah terus ini kita dapat eh, aku kali ke atas saja ya. Ini dicoret bisa. Ini coret, ini coret. Nah, kalau kita punya bentuk pecahan dikali bilangan bulat, dikalinya sama pembilang. Maka 16/10. Nah, ini dapatnya adalah 1,6. Nah, di sini dapat 1,6. Gitu. Terus yang ditanya itu adalah ayunan ketiga. Berarti di sini U3. Ini dikali sama 80% lagi. Nah, maka kita mau cari U3-nya. Itu adalah U3 sama dengan 80% dikali 1,6. Nah, ini jadi 80/100. 1,6-nya aku jadikan bentuk pecahan lagi ya. 16/10. Ada nggak yang bisa dicoret-coret? Ini ya. Ini nolnya dicoret, coret, coret. Jadi kita tinggal punya 8/10 dikali 16/10. Nah, 8-nya dikali sama 16. Berarti 80 tambah 48. 128 ya. 128 dibagi 100. Ini dapat 1,28. Maka di ayunan ketiga itu panjangnya adalah 1,28 meter. Jadi ini sesuai dengan opsi yang ke D, yaitu dapat 1,28 meter. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Halo Kak, saya Kak. Boleh Rian, silakan. Kalau saya langsung kali 0,8 itu Kak, kan 8/10 itu kan. Kalau saya langsung Ya, kali 0,8 kan lebih enak itu. 16 yang boleh. 1,6. Boleh, itu juga bisa. Ini 80%-nya jadi 0,8, 0,8 kali 2 ya 1,6. Itu juga bisa. Jadi dia langsung ke desimal, itu boleh. Gitu. Jadi senyamannya chassis juara aja ngitungnya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, chassis juara tadi ngitungnya pakai apa? Pakai satu-satu kayak gini atau pakai geometri? Nah, ini kan Kak Nur ngerjainnya pakai yang cara satu ya, yang pertama ya. Ini ya dikali satu-satu gitu. Nah, yang soal ini sebenarnya juga bisa dikerjakan pakai barisan geometri. Nah, nanti setelah kita break, kita coba bahas nomor 2 ini pakai yang cara barisan
geometri ya. Nah, tapi nanti hasilnya akan sama dan sebenarnya barisan geometri ini juga dapatnya dari konsep ini ya, yang barisan dihitung satu-satu ini. Gitu. Baiklah, teman-teman. Karena ini sudah pukul 19, kita break dulu ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi pukul 20. Gitu. Nah, ada pertanyaan. Lanjutkan untuk materi kita. Nah, tadi sudah sampai ini ya. Sudah sampai nomor berapa? Coba kita lihat dulu. Oke. Ini ya, tadi sudah sampai nomor 2. Nah, tadi kan baru pakai cara yang manual satu-satu ya. Nah, sekarang kita mau bahas gimana kalau pakai barisan geometri. Nah, pakai barisan geometri. Coba kita ingat-ingat dulu ya. Barisan geometri itu adalah barisan yang dia terdiri dari U1, U2, U3, dan seterusnya ya. Nah, dia di sini punyanya rasio. Ini kali rasio, ini kali rasio, dan seterusnya. Nah, rumus-rumus untuk di barisan geometri, salah satunya itu adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Apa rumusnya? Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. A-nya siapa sih? A-nya itu si U1. Nah, dari soal kita kan punya yang diketahui adalah panjang busur, sorry, panjang busur ayunan pertama adalah 2 meter. Berarti ini adalah nilai A-nya. Nah, kita sekarang udah dapet ya bahwa A-nya itu sama dengan 2 meter. Gitu. Terus tadi diketahui lagi bahwa selanjutnya menjadi 80% panjang ayunan sebelumnya. Nah, sehingga di sini R-nya itu sama dengan 80%. Nah, tadi kalau misalkan mau pakai desimal juga bisa. Jadi si 80% ini dia sama dengan 0,8 gitu. Nah, yang ditanya adalah ayunan ketiga. Maka U3 itu akan sama dengan A-nya 2 dikali R pangkat N-nya adalah 3 kurangi 1. Nah, R-nya itu siapa sih? Si 0,8 itu ya. Jadi kita langsung tuliskan aja di sini 0,8. Nah, di sini 0,8 pangkat 3 - 1. Oke. Ini 3 kurangi 1. Sehingga kita bakalan punya 2 dikali dengan 0,8 pangkat 2. Maka dia sama dengan 2 dikali dengan 0,8 itu pangkat 2 0,64. 2 dikali 0,64 adalah 1,28. Sehingga diperoleh jawabannya sama ya, yaitu yang D. Oke, itu kita mengerjakan dua cara untuk nomor 2. Nah, teman-teman boleh bebas ya mau pakai cara yang mana. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja. Kalaupun udah terlewat boleh ya kita kembali. Sementara sambil nunggu pertanyaan, Kak Nur lihat soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soal, oke, tangki bensin.
Soal nomor 3. Soalnya adalah tangki bensin sebuah mobil berisi 1/16-nya. Sesudah ditambah 13 liter bensin, tangki tersebut menjadi berisi sepertiganya. Berapa banyaknya bensin yang harus ditambahkan lagi agar tangki itu penuh? Oke, jadi kita menyimbolkan dulu kalau si tangki ini penuh ya. Jadi disimbolkan sebagai X sama dengan apa ya? Ketika si tangki ini penuh ya, berarti muatan tangki. Nah, sekarang kita coba lihat kalimatnya. Berisi 1/16-nya tuh mula-mula. Jadi awalnya yaitu berisi 1/16 dari X. Nah, terus kalimat berikutnya, sesudah ditambah 13 liter bensin, jadi ini ditambah sama 13 liter bensin, itu sama dengan tangki tersebut menjadi berisi sepertiganya, berarti sepertiga dari muatan tangki. Nah, begini ya. Ada satu variabel saja, maka dari persamaan ini kita bisa mencari nilai X-nya atau muatan tangki jika penuh gitu toh. Nah, karena di sini ada variabel yang sama, kita jadikan satu si variabelnya ini sama dengan 1/3 X dikurangi 1/16 X. Ini sama dengan 13. Nah, maka kita menyamakan penyebutnya ya. Untuk 3 dan 16 itu berarti bisa 48. Begini, ini ada X-nya, ini dikali sama 16, berarti di sini 16 dikurangi sama 3 ya. Nah, ini sama dengan 13. Lalu diperoleh ini adalah 13/48 X sama dengan 13. Nah, ini 13/48 pindah ke kiri, maka diperoleh X sama dengan 13 dikali dibalik ya, 48/13. Maka diperoleh X-nya adalah sama dengan, ini bisa dicoret, coret-coret, sehingga ini kalau penuh maka si tangki itu muatannya adalah 48 liter. Gitu. Nah, tadi kan baru berisi sepertiga bagian. Telah terisi sepertiga X. Nah, si sepertiga X ini sama dengan 1/3 dikali 48. Oke, maka sama dengan 1/3 dikali 16. Nah, ini 1/3 kali 48 dapat 16 ya. Maka yang perlu ditambahkan agar penuh. Berarti agar penuh perlu ditambah berapa? Kan biar penuh itu kan 48, udah ada isinya 16. Berarti agar dia penuh perlu diisi sebanyak 32 liter lagi. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu untuk nomor berapa tadi? 3 ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, boleh casis juara untuk yang nomor 3. Coba Kak Nuria udah berapa yang gabung? Oke, sudah lumayan ya yang bergabung ya. Ada 11 anak. Ada Rian, Dava, Amelia, Irmawati, Kelvin, Kurniawan, Nikadek, Raja, Putu Dharma, Syifa, sama Tartes ya. Oke, ada pertanyaan dulu tidak? Sebelum Halo Kak, kita pindah ke nomor 4. Gimana Rian? itu pertama disamakan KPK-nya dulu ya, Yang di bagian awal-awalnya mana? itu. Yang 1/3 sama 1/6, 16. Iya betul Ah, penyebutnya, KPK-nya. Oh, berarti bisa langsung dikali 16 kali 3 ya? Bisa aja langsung 16 kali 3. Kan yang penting kita menyamakan Nggak perlu dicari penyebutnya. KPK-nya maksudnya. Oh, nggak perlu, nggak usah. Langsung aja kali penyebutnya boleh. Oh, oke, oke. Oke, Oke, makasih Kak. sama-sama. Ada lagi yang mau tanya?
Belum? Oke, kalau Halo, begitu, halo Kak. halo, boleh Rian. Terus 13-nya tuh pindah ruas berarti, Yang apanya? yang 13. 13-nya. Yang bagian mana nih? Yang awal itu kan 1/16 X tambah 13. Terus dipindah Oh, ruas. iya, yang dipindah ruas yang 1/16-nya pindah ke kanan, jadi negatif. Oh, oke oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. X-nya, yang 13-nya itu tetap di kiri. Terus yang ada X-nya dijadikan satu ke sebelah kanan gitu ya. Jadi negatif pas pindah ke kanan. Irma tanya, langsung dikali penyebut maksudnya 3 kali 16 ya Kak? Iya betul. Jadi kan disemakan penyebutnya. Ya udah langsung dikali aja. 3 kali 16 itu dapat 48. Terus dikali silang ya. 16 kali 1 dapat 16. Terus sama 3 kali 1 itu dapat 3. Ini tandanya kurang gitu. Jadi nggak perlu dicari KPK-nya. Tapi pun dicari KPK-nya ketemunya juga 48 kok ini. Gitu. Itu udah kelipatan paling kecil. Gitu. Ada lagi pertanyaan boleh? Terus kalau plus itu kalau dipindah ruas jadi minus ya Kak itu. Betul, Plusnya plus kalau 13 itu. heeh, betul karena operasinya penjumlahan. Jadi pindah ruasnya jadi pengurangan. Kalau awalnya pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. Gitu. Kalau sama dengan berarti dibagi ya, Kak? Apa gimana? Oh, oke. Kalau dibagi gini, sebenarnya banyak banget yang pada keliru di bagian itu ya. Kapan membedakan dia jadi negatif, kapan dia membedakan jadi positif, atau justru dibagi. Nah, coba kita lihat perbedaannya ya. Kalau Kak Nur punya X ditambah 2 sama dengan 6 sama 2. Oh, aku ganti aja biar kelihatan letaknya sama. Kalau kita punya ini 2 ditambah X sama dengan 6 sama 2X sama dengan 6. Nah, ini tuh di konsep aljabar ya. Kalau kita mau pakai istilah pindah ruas, itu berarti yang awal, yang nomor satu ini, dia kan operasinya penjumlahan nih. 2 ditambah X sama dengan 6. Berarti si konstantanya kan kita pindah ke ruas kanan. Yang awalnya dia positif 2 ke kanan jadi negatif. X sama dengan 6 dikurangi 2. Maka dapat X-nya sama dengan 4 gitu ya. Terus kalau yang nomor 2 nih, dia kan operasinya perkalian ya. 2 kali X sama dengan 6. Maka Bagi kalau dua berarti perkalian, Kak. betul di bawah. Jadi ini dapat X sama dengan 6 bagi 2. Hati-hati, bukan negatif 2, tapi tetap 2. Begitu ya. Maka ini sama dengan 3. Itu ya kalau pakai istilah pindah ruas. Sebenarnya yang benar itu tuh gini harusnya istilahnya tuh. Jadi kalau kita punya 2 ditambah X sama dengan 6. Nah, kita tuh kan goalnya mau menghilangkan si duanya ya, biar X-nya tuh jadi sendirian, gitu kan. Maka bagaimana biar X-nya sendirian dan duanya hilang, karena ini operasi penjumlahan, maka ini harus dikurangi 2, begitu. Karena ruas kiri dikurangi 2, ruas kanan juga dikurangi 2. Ini habis, maka tinggal X saja. Maka di sini kita tinggal punya X sama dengan 6 kurangi 2. Dapat X sama dengan 4. Sedangkan untuk yang perkalian itu ketika awalnya kita punya 2X sama dengan 6,
Nah, ini kan perkalian. Bagaimana agar si duanya ini hilang? Kalau kita di sini kurangi sama 2, dia tidak hilang. Karena dia 2x ya. Lalu biar dia hilang itu harusnya dibagi 2 di kedua. Nah, ini kan biar hilang dibagi 2 nih, dapat 1. Karena ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Nah, gitu ya. Sebenarnya konsepnya yang betul tuh yang bawah yang merah ini. Cuman udah terlalu sering pakai yang pindah ruas nih. Nah, tapi ya nggak apa-apa, benar juga. Asal hati-hati itu tadi ya. Bisa membedakannya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan dulu? Oke, kalau belum mari kita sambil lanjut ke nomor 4. Nah, informasi berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 ya. Berikut adalah data keadaan cuaca dan status penerbangan maskapai di bandara untuk 100 penerbangan. Jadi total penerbangannya itu ada 100. Nah, 100 penerbangan ini terbagi menjadi masing-masing ada 2 kategori, tapi 2 keadaan jadi 4 ya. Nah, dia terbagi menjadi ketika keadaannya hujan, tapi dia terbangnya tepat waktu. Ada 15 pesawat. Terus ada juga pesawat yang tepat waktu saat keadaan tidak hujan, ada 65. Ada pesawat yang terlambat saat hujan, 35. Dan ada pesawat yang terlambat saat tidak hujan, ada 7. Semuanya ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 100. Gitu. Nah, terus berdasarkan data tersebut, peluang penerbangan terlambat. Nah, ini kan soal mengenai peluang ya. Makna dari peluang itu apa sih? Peluang, peluang itu kan kita simbolkan sebagai peluang A ya, jadi PA gitu. Nah, PA ini itu dapatnya dari NA per NS. Nah, NA-nya apa, NS-nya apa? Betul Rian, NA per NS. NA-nya itu adalah kejadian yang dimau. NA ya. Ini adalah kejadian diinginkan. Nah, sedangkan NS adalah semua kejadian yang mungkin. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada 100 penerbangan. Jadi, semua kejadian yang mungkin yaitu ada 100 pilihan. Sehingga kita sudah punya NS-nya itu sama dengan 100. Ini NS. Terus, NA-nya kan kejadian yang kita mau. Penerbangan terlambat. Ini kejadian A. Banyaknya berapa? Nah, yang terlambat tuh ada yang ketika hujan 15. Salah. Yang ketika hujan 13, ketika tidak hujan 7, berarti NA-nya itu sama dengan 13 ditambah 7, ada sebanyak 20. Sehingga kita punya peluang kejadian A adalah NA per NS itu sama dengan 20 per 100 sama dengan 0,2. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, itu untuk nomor 4. Nah, nomor 5 kan soalnya berkaitan nih. Coba ya kita lihat soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Coba deh, casis juara sekarang. Kalau konsepnya itu sama dengan yang nomor 4, kira-kira jawabannya apa nomor 5 ini? Belum jawabannya deh, NA-nya dulu. NA-nya berapa nomor 5 ini? Peluang penerbangan tepat waktu meskipun hujan. Udah ketahuan nih. Kejadian yang dia mau adalah tepat waktu meskipun hujan. Banyaknya ada berapa tuh pesawatnya?
Boleh dijawab di 15, kolom Kak. 15, Iya. betul. Nah, ini tepat waktu meskipun hujan itu adalah 15. Jadi, kita sekarang punya NA-nya adalah 15, NS-nya 100. Maka peluang kejadian A adalah 15/100 atau sama dengan 0,15. Jadi, jawabannya adalah yang B. Tuh. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 4 dan 5? Belum ya? Oke. Mari kita lihat soal nomor 6. Jadi sebenarnya nomor 45 gampang ya. Cuman karena terlihat susah, jadi ini gimana nih ngerjainnya gitu. Nah, nomor 6. Sekarang ini aritmatika sosial. Kinan membeli tas seharga 5 juta untuk dijual kembali di tokonya. Jika Kinan berencana membandrol harga tas dengan diskon 25%, namun berharap keuntungan 20%, maka tasnya dibanderol berapa gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan dia tuh istilah kalau orang jualan tuh apa sih? Bahasa Indonesia kok tiba-tiba lupa kulakan gitu ya kalau bahasa Jawanya. Ya, jadi dia harga belinya itu 5 juta gitu kan. Terus dia tuh mau jual lagi. Jadi harga yang dibanderol itu adalah harga jual. Tapi ketika dia lagi mengiklankan ini, dia tuh mau bilang kalau si harga jualnya itu tuh diskon 25%. Tapi pada saat yang sama dia tuh sebenarnya udah untung 20% dari harga beli gitu loh. Nah, berarti ini kejadiannya saat dia memberi diskon 25% dari harga jual, saat yang sama itu dia sama dengan dapat untung 20% dari harga beli gitu ya. Nah, kalau diskon itu kan berarti 100 dikurangi besar diskonnya ya. Maka harganya itu akan dapat nih 100 dikurangi 25 dibagi 100 dikali harga jual. Nah, jadi dia tuh seolah-olah bilangnya diskon tapi sebenarnya udah untung gitu kan. Terus untung 20% berarti 100 ditambah 20 per 100. Ini dari harga beli. Oke, jadi ini dapat 75 per 100 kali harga jual sama dengan 120 per 100 dikali harga belinya itu 5 juta. Nah, terus goalnya kita mau cari si harga jualnya ini kan yang dibanderolnya berapa gitu kan. Harga jual sama dengan, nah ini 75/100 sama kayak pindah-pindah ruas tadi ya karena dia perkalian terus pindah ke kanannya dibalik. Nah, 100 per 75 dikali 120 per 100 dikali 5 juta. Yang bisa dicoret, mari kita coret. Ini coret, hapus. 120 sama 75 disederhanakan, dibagi 5. Bagi 15 bisa deh ini. Dibagi 15, ini tuh dapat 5. Ini dibagi 15, dapat berapa ya? 15, 80. Tambah 40. Ini dapat 8. Nah, itu kan. Terus aku tulis dulu deh di bawah biar kelihatan bedanya. Ini jadi 8/5 dikali sama 5 juta. Maka dapat, ini dicoret, tinggal 1 juta. Terus 1 juta dikali sama 8. Itu dapat 8 juta. Jadi harusnya
Jawabannya itu adalah yang C ya. Yang ada di pembahasan itu salah, itu ada tiponya di bagian 150 per 100-nya. Gitu. Baik, ada yang mau tanya dulu? Izin Kak, Ya, yang 120 bagaimana? sama 75 tuh dicoret kan? Dibagi Ya, sama-sama dibagi berapa Kak? Yang 120 sama 75? dibagi 15. Oh, baik Kak, terima Ya, kasih. oke, sama-sama Irma. 120 bagi 15 dapat 8, 75 dibagi 15 dapat 5. Ini Kurniawan, alhamdulillah karena singkat penjelasannya jadi ngerti. Alhamdulillah ya, itu pas dapat singkat caranya. Terus Rian, 100 per 75. Nah ini yang bagian dari pindah ruas tadi ya. Kalau kita punya perkalian dengan bentuk pecahan, itu kalau mau pindah ruas, itu tinggal kita balik aja. Jadi 100 per 75. Penjelasannya adalah 75-nya itu kalau di kiri dia adalah pengali. Jadi kalau pindah dia jadi pembagi. Sedangkan 100-nya kalau di kiri dia adalah pembagi. Jadi kalau pindah dia jadi pengali. Makanya langsung aja deh dibalik 75 per 100 menjadi 100 per 75. Itu Lu Kak izin tanya Kak. boleh? Itu kalau persen untung tuh itu ya ditambah Mm-mm. 20 ya, 100% tambah 20 ya. Betul. Kalau setiap Kalau setiap persen untung. Betul, kalau dia cari harga setelah dapat untung, itu selalu pembilangnya 100 ditambah untungnya. Berarti Terus, kalau diskon dikurang. betul, kalau diskon pasti dikurang. Cari harga Oh. setelah didiskon ya. Gitu. Terus kalau yang ini Kak, kalau itu kan sama aja nyari harga awal Kak yang 100 per 75-nya itu. 100 per... Atau gimana? Oh, ini cari harga jual. Karena di ruas kiri dia kan adanya 75 per 100 kali harga jual kan. Nah, karena kita mau cari harga jualnya, makanya si 75 per 100-nya nih kita pindah ke ruas kanan gitu. Maka dapat harga jualnya sama dengan 8 juta gitu, Rian. Oke oke makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau belum ada, coba kita lanjut ke I- nomor izin Kak, berikutnya. Boleh, Irma? yang kan itu ada 100 dikurang 25 sama 100 ditambah 20 kan. Itu dikurang gara-gara diskon ditambah gara-gara untung. Nah, ini 100 dari mana ya Kak? Oke, 100 yang atas. 100 Iya. yang atas ya. Ah, 100 yang atas itu dia munculnya dari ketika suatu harga di awal, dia tuh awalnya ya si satu itu, satu kesatuan, si 100% gitu. Jadi, misal nih, kita punya ini si Kinan nih, kan dia harga belinya 5 juta ya. Nah, ini tuh harga 100% dari harga beli. Tapi dia dapat untung 20% nih. Makanya dari si 100% ditambah sama 20 gitu. Jadi dapat 120 gitu dapatnya. Terjawab nggak Irma? terima kasih Kak. Oke, sama-sama Irma gitu ya. Jadi itu awal satu kesatuan yang utuh. Terus kalau untung ya ditambah. Kalau bawa kalau diskon ya dikurang. Atau rugi Halo Kak. juga dikurang ya. Betul, Dava yang di kolom chat ya. Kalau 100 yang di bawah dari mana? Itu betul jawabannya Irma dari persennya. Yang awalnya persen kita jadikan per 100 gitu. Halo Kak, izin tanya lagi Kak. Boleh, boleh Rian. Itu kan kalau harga jual kan nyari harga awal ya Kak ya. Kalau harga awal kan emang 100 yang 75 per 100-nya kan emang dibalik 100 per 75 ya. 75 per 100-nya. Kalau Oh, misalnya nyari harga belinya baru 75 per 100. Atau heeh. gimana Kak? Enggak. Kalau jadi kita bedain antara kita mau cari harga
harga awal ya. Ini bukan harga awal. Jadi kalau gimana nih? Kalau harga awal benar kan karena rumusnya dia adalah misal nih, gini gini gini. Hmm, boleh, boleh dia dianggap sebagai harga awal, tapi di konteks ini, si harga awal setelah dapat diskon itu adalah harga jual yakinan. Jadi benar, Rian, ini adalah cara cari harga awal, tapi di konteks ini harga awalnya kita namai sebagai harga jual sebelum dapat diskon gitu, Rian. Oke, coba aku Oke, tuliskan ya. makasih Kak. Oke, sama-sama Rian. Nah, yang awalnya biasanya kita dapat, ini kan rumus kan, 100 kurangi diskon per 100 dikali harga awal itu kan sama dengan harga setelah diskon gitu kan. Nah, biasanya nanti kan kalau ngafalin nih harga awal itu kan sama dengan 100 per 100 kurangi diskon dikali harga setelah diskon. Itu kan bener nih, ini sama aja harga awal. Nah, kebetulan harga awalnya di konteks permasalahan kita di nomor 6 itu adalah si harga jualnya Kinan itu. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Oke, betul juga ya. Jawaban dari Nova itu dari persennya, jadi per 100. Baik, coba kita pindah ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini mirip-mirip nomor 45, agak beda dikit ya, karena dia udah ada tambahan kata-katanya ini. Berikut adalah isi lemari Brian. Brian mengambil pakaian di laci 1 dan laci 2 masing-masing secara acak. Ingat kata hubungnya di sini dan. Nah, di peluang itu kita kan punya dua kata hubung ya, yaitu atau sama dan. Kalau atau dia operasinya tambah, kalau dan operasinya kali. Nah, kebetulan di sini dia pakainya dan. Berarti nanti permasalahan kita diselesaikan dengan kalimat laci satu dan laci dua gitu. Nah, di sini ada keterangan, ada laci satu dan 2 masing-masing isinya ada kaos merah, kemeja merah, kaos biru, kemeja biru. Banyaknya di kolom tengah dan paling kanan. Peluang Brian mengambil 2 buah pakaian warna merah. Berarti di sini di laci 1 itu peluang merah, di laci 1 ini aja. Di laci 1 peluang 1 merah dan dari laci 2 peluang 1 merah. Kenapa kok ngambilnya satu-satu, Kak? Kenapa nggak satu laci langsung diambil 2? Karena ada kata penghubungnya masing-masing satu secara acak gitu. Berarti laci 1 dan laci 2. Nah, kita cari peluang di laci 1 dulu. Kan dia pakaian warna merah ya. Pakaian warna merah itu ada 2 pakaian, yaitu yang kaos merah sama kemeja merah. Nah, jadi kaos merahnya itu ada 1, kemeja merahnya ada 1. Berarti di sini ditambah. Bisa, aku tulis aja ya. Bisa kaos merah atau kemeja merah. Dan yang di laci 2 itu juga bisa kaos merah atau kemeja merah. Nah, di sini sekarang kita mau NA per NS dan-nya dikali
NA per NS. Oke, NA-nya tadi kan kaos merah atau kemeja merah. Kata atau itu penghubungnya tambah. Nah, maka yang kaos merah ada sebanyak satu di laci satu, kemeja merah ada sebanyak satu. NS-nya siapa? Semua kejadian yang mungkin terambil di laci satu, yaitu ada sebanyak 5 baju. Satu tambah satu tambah dua tambah satu, maka per 5. Dikali sama yang di laci 2, kaos merah atau kemeja merah. Kaos merahnya ada dua kemungkinan atau kemeja merahnya ada dua kemungkinan. Semua kejadian yang mungkin di laci kedua itu adalah total baju di laci kedua, yaitu ada 10, gitu ya. Nah, inilah yang kita hitung. Maka diperoleh dia adalah 2/5 dikali 4/10. Nah, 2/5 dikali 4/10, ini dapat, ada nggak yang bisa dicoret? Nggak ada ya, langsung aja kita kali ya, 8/50. Nah, dia maunya desimal. Ini bisa dikali 2 dapat 16/100, maka ini 0,16. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 7, boleh dicermati dulu. Izin Kak, Boleh, Irma? nomor 1 tambah 1/5, limanya tuh dapat dari mana ya Kak? Sama 10 yang di sebelah. 5-nya itu adalah banyak baju di laci 1. 5 dari baju di laci 1. Oh semua ya Kak berarti? Iya, betul. Ini 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1, 5. Ya kan? Oh, kan? Terus 10-nya, ini adalah banyak baju di laci 2. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 dapat Oh, 10. baik Kak. Terima Gitu. kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke nomor 8. Ini masih konteks yang sama. Coba casis juara. Ini jawabannya berapa? Ini nggak kelihatan atasnya. Ya, ya. Malah Kak Nur, kopinya sama yang jawabannya. Kelihatan ya jawabannya. Ya udah, nggak jadi tak tanya. Langsung kita bahas aja ya. Nomor 8. Ini kita harus lihat tabelnya juga ini. Nggak bisa kalau nggak lihat tabelnya. Nah, ini kan yang ditanya peluang Brian mengambil 2 buah kemeja ya. Nah, berarti sama nih, laci 1 dan laci 2. Nah, kemejanya kan ada dua macam. Bisa kemeja merah, bisa kemeja biru. Kita di laci 1 dulu ya. Kemeja merah atau kemeja biru. Nah, berarti kita punya kemeja merahnya adalah 1, ditambah kemeja birunya adalah 1. Dibagi sama total baju yang ada di laci 1, yaitu 5. Dan itu tandanya kali. Di laci 2, kemeja merahnya ada 2, atau kemeja birunya itu adalah 3. Dibagi sama total baju yang ada di laci 2, yaitu ada sebanyak 10 itu, maka diperoleh 2/5 dikali sama 5/10. Nah, kalau ini bisa dicoret-coret ya. Coret-coret. Tinggal 2/10 tuh dapat 0,2. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, ada pertanyaan dulu kah untuk nomor 7 dan 8? Gimana nih? Mirip sama nomor 45 tadi, tapi ini udah ada variasinya ya. Ada penghubung kata dan juga ada penghubung kata atau. Kalau 45 tadi kan langsung nih yang ditanya.
tinggal ditambah. Nah, kalau ini nggak bisa, harus ada kata-katanya. Bagaimana? Masih aman untuk yang nomor 78 ya? Aman. Oke, Amelia, mari kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, nomor 9. Nah, soalnya jika 8, 12, dan 16 merupakan barisan aritmatika, maka suku yang nilainya sama dengan jumlah 8 suku pertama. Nah, kan kita sekarang punyanya barisan aritmatika nih. Jadi kita ingat-ingat dulu ya rumusnya ya. Untuk barisan untuk barisan aritmatika. Kan dia ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Kalau barisan aritmatika, ini U1-nya adalah A, dan antar sukunya dia punya beda. Tambah B, tambah B. Nah, ini kita punya rumus suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Lalu ada lagi rumus jumlah suku ke N. Nah, jumlah suku ke N atau biasa kita sebut sebagai deret. Itu ya. Yang U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Ini rumusnya adalah, bukan U ya, rumusnya adalah SN sama dengan A per, bukan A, sorry. Dia adalah N per 2 dikali 2A plus N kurangi 1 kali B. Begitu. Nah, sekarang kalimat ini dia tanya, maka suku yang nilainya sama dengan 8 suku pertama adalah siapa? Nah, jadi yang dia tanya suku yang nilainya sama itu adalah suku yang kita nggak tahu suku keberapa. Kita misalkan sebagai UN. Sama dengan jumlah 8 suku pertama itu adalah S8. Nah, sekarang kalau kita lihat di barisannya yang diketahui, itu kan adalah 8,12,16 dan seterusnya. Ini A-nya 8. Lalu dari 8 ke 12 tambah 4, dari 12 ke 16 itu tambah 4, maka ini adalah bedanya. Sehingga kita cari S8 dulu. S8 itu sama dengan pakai rumus SN yang bawah ini ya. Berarti 8 dibagi 2 dikali 2 kali sama 8 ditambah N-nya 8 kurangi 1 kali B-nya 4. Nah, ini kita hitung dulu. Dapat 4 kali 16 tambah ini 7 ya. 7 kali 4 tuh 28. Maka dapat 4 dikali 4 tambah 1, 44 ya. Ini dapat 160 tambah 16, 176. Nah, sekarang kita buat kalimat matematika. Dia tadi tanya berarti UN yang keberapa nih yang nilainya sama dengan jumlah 8 suku pertama atau S8. UN rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Ini sama dengan S8. S8 adalah 176. Kita masukkan A sama B-nya. Ini adalah 8 ditambah N kurangi 1 kali B-nya 4. Sama dengan 176. 8-nya pindah ruas dulu. Dapat
N kurangi 1 kali 4 sama dengan 176 kurangi 8. Betul. Lalu 176 kurangi 8 tuh berapa? Ini 168 ya. Oke, berarti kita punya N kurangi 1 itu sama dengan 168 dibagi 4. Kan perkalian tuh. 4-nya ke kanan jadi bagi. Maka kita punya N kurangi 1 sama dengan 168 bagi 4 tuh 42. Sehingga N sama dengan 42 tambah 1 sama dengan 43. Jadi yang ini jawabannya adalah yang C. Ya, ada yang mau tanya dulu nggak nomor ini? Ya, nomor 9. Ataukah sudah aman untuk yang nomor 9? Ini udah ada siapa aja nih yang gabung? Oh, udah tambah lagi ya. Oke. Oke, aman ya Gema sama Amel. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita lanjutkan untuk yang nomor 10 ya sekarang ya. Yang nomor 10. Coba kita lihat nomor 10. Oke, nomor 10. Ini adalah soalnya jika suatu persegi panjang mempunyai luas 125 cm. Selanjutnya, jika panjang bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi berapa? Nah, ini mirip-mirip sama si diskon sama untung tadi ya. Jadi, kan yang diketahui dulu nih luasnya. Luasnya itu adalah 125 cm. Luas sama dengan 125 cm. Nah, luas ini tuh dapatnya dari apa sih? Dari panjang kali lebar ya. Sama dengan 125 cm. Terus, jika panjangnya bertambah 25%, maka panjangnya itu panjang menjadi L di, panjang P ya. P dikali sama awalnya 100% ditambah 25%. Jadi 125% gitu. Terus lebarnya itu berkurang sebanyak 20%. Berarti kita punya lebarnya menjadi berapa nih? Jadi berkurang ya, awalnya 100% kurang 20%, tinggal 80% dari lebar. Nah, maka luasnya menjadi, nah kan dia menjadi 125% P dikali sama 80% L. Nah, ini biar mudah mengalihkannya kita ubah ke bentuk pecahan ya. Maka akan diperoleh 125/100 P dikali 80/100 L. Ini tuh maknanya dikali semua ya. Jadi kalau kita urutkan nih, itu bisa tertulis sebagai 125/100 dikali 80/100 dikali P dikali L.
Nah, padahal P dikali L itu kita udah punya, yaitu 125. Maka ini bisa kita ganti sebagai 125. Terus, ini coba kita sederhanakan. Yang 125 sama 100 itu sama-sama dibagi sama 25 ya. Maka dapat 5/4. Terus, yang 80/100 ini disederhanakan bagi berapa ya? Bagi 20. Bagi 20 tuh dapat 4 sama 5. Nah, dia jadi 4/5. Jadi, kalau kita sederhanakan, ini 4 bagi 4 habis, 5 bagi 5 habis. Maka jawabannya itu adalah 125 cm kuadrat. Jadi, jawabannya harusnya 125 ya. Jadi, ini kita buat opsi sendiri. Ini harusnya jawabannya yang F gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu kah untuk yang soal ini? Mungkin gimana kira-kira? Apakah masih bingung atau sudah aman untuk soal ini? Boleh dicermati dulu. Jadi ini sih ngotak-ngatik itu ya, ngotak-ngatik angka perbandingan. Oke, Rian aman ya. Oke. eh Insya Allah aman ya. Oke, Praja juga aman. Amelia juga aman. Sip. Nah, ini itu tadi yang terakhir soal mengenai perbandingan ya. Hmm, aku mau carikan soal kok nggak ada. Aman juga ya, Gama ya. Oke, Deva. Sebetulnya sudah paham, Kak, tapi kendalanya itu cara membuat bahasa matematikanya kadang masih sulit. Nah, iya sih benar, karena memang yang susah di matematika di soal cerita ya, terutama ya, itu tuh memang di mengubah kalimat yang paragraf itu menjadi kalimat matematika. Nah, itu sih memang harus sering-sering dilatih ya. Cara melatihnya itu ya sering-sering latihan soal aja. Nanti insya Allah lama-lama terbiasa ya. Kalau udah terbiasa, nanti makin lancar lah untuk mengerjakannya ya. Nah, misal juga nih, chassis juara kan udah ngerjain 10 soal nih. Kayak tadi kan. Terus tadi kan masih ada yang bingung. Nah, terus kita udah bahas kan di Zoom kan. Nah, nanti bisa loh setelah itu dicoba lagi dikerjakan ulang. Nah, kalau udah dikerjakan ulang, terus ternyata di tengah jalan masih macet, coba dibuka pembahasannya. Nah, terus tutup pembahasannya, terus dikerjakan ulang lagi. Pokoknya coba dikerjakan ulang sampai chassis juara nggak usah lihat pembahasannya lagi, gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk model ujian kayak gini sih memang salah satu cara yang paling efektifnya adalah drill soal ya. Nanti melalui drill soal itu kan kita juga melatih intuisi ketika kita ketemu soal yang sama. Oh, aku udah pernah ngerjain ini caranya kayak gini. Nanti mungkin ada kendala pun sedikit ya. Nanti bisa diingat-ingat ketika kita melihat kembali catatan yang udah dibahas gitu. Itu Izin Kak, teman-teman. Boleh silakan. izin minta ininya Kak, apa penjelasannya. Kalau bahasa matematika kan yang dan tuh kan dikali, terus adalah itu Mm-mm. kan sama dengan, terus atau itu ditambah, terus selain itu apa lagi ya Kak? Oh, ya. Kalau yang Kak Nur catat tadi, yang dan itu adalah kali sama atau adalah tambah, itu khusus untuk peluang ya. Itu tidak berlaku di yang lainnya. Nah, di konteks lain itu, misalkan chassis juara punya kalimat kayak gini nih, misal.
Ini belum aku stop share ya. Nah, misal punya 20% dari P. Nah, ini maknanya kali nih. Nah, ini kalimat matematikanya 20% dari P gitu. Terus apa lagi ya? Biasanya Adalah sama dengan bukan Kak? iya adalah sama dengan adalah siapa. Nah, ini misal tak lanjutin lagi ya. 20% dari P itu sama dengan misalnya 40. Nah, ada kok soal yang kayak gini, ini sama dengan 40. Terus kita suruh nyari P. Berarti tinggal diubah aja kan. Ini 20 per 100 kali P sama dengan 40. Nah, lanjutannya kayak tadi 20 per 100-nya pindah ke ruas kanan. Nah, itu jadi 100 per 20 kali 40. Gitu. Gitu ya. Kalimat laginya apa ya? Kak Nur lupa deh kalau nggak ketemu soalnya langsung. Nah, misal kayak tadi yang ayunan. Nah, kayak yang ayunan tadi itu kan juga dari kan. Tinggal 80% bagian dari awal. Nah, itu juga 80% kali yang awalnya gitu. Apalagi ya biasanya ya. Coba nanti aku ingat-ingat dulu ya. Nanti kalau ketemu soalnya lagi. Gitu. Ini ada request dari Amel ya. Untuk pertemuan berikutnya boleh bahas materi trigonometri tidak, Kak? Soalnya masih bingung. Boleh besok kalau masih ada waktu sisa gini kita kasih materi trigonometri ya. Oke. Besok kita kasih trigonometri. Terus Nova, Kak mau tanya itu 112 sama 80 dapat dari. Iya betul Nova, dapatnya dari 100 tambah 25 sama 100 kurangi 20. Karena kalimatnya dia bilang bertambah 25% jadi tambah. Terus berkurang 20% jadi berkurang. Gitu. Itu ya nemu kalimat lain lagi. Oke Amelia. Eh, Trigonometri memang katanya kadang keluar ya. Tapi sepertinya semoga yang basic-basic aja. Oke, sama-sama Nova. Baiklah, teman-teman. Untuk malam hari ini sepertinya cukup ini dulu ya. Besok kita ketemu lagi untuk membahas soal yang penalaran numerik yang bagian ketiga. Silakan dikerjakan dulu soalnya. Dan kalau masih ada waktunya kita bakalan bahas trigonometri. Gitu. Baiklah, untuk malam hari ini terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Selamat istirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.